negara yang menurut kita mungkin atau menurut publik sudah negara maju hitungannya. Pada hal ini saja, pada proses bagaimana kemudian menjaga regulasi ini dijalankan sebagaimana mestinya, itu nggak pada tempatnya. Banyak juga ditemukan anak-anak di umur di bawah 9 tahun sudah punya medsos. 11 tahun sudah punya medsos, sedangkan regulasinya di umur 15 tahun. Berarti kan kemudian itu menjadi tantangan juga bagi kita. Welcome back to Siasat Channel. Balik lagi sama gua Heru. Halo teman-teman semuanya. Kali ini gua mau ngebahas yang lagi rame banget beberapa minggu kebelakangan dibahas di lini masa. Yaitu adalah wacana pembatasan media sosial bagi anak-anak atau anak di bawah umur. Tapi sebelum gue ngebahas semuanya itu, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Tombolnya ada di bawah sini. Gue kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke teman-teman. Kayak apa yang udah gue bilang tadi, gue bakal ngebahas tentang pembahasan wacana pembatasan media sosial bagi anak di bawah umur. Belum lama ini Menteri Komdigi kita, komunikasi digital kita, Mbak Mutia Hafid itu mengutarakan bahwa wacana ini akan digodok bersama bareng DPR, bahwa ujungnya bakal ada produk undang-undang bagi pembatasan media sosial di Indonesia khususnya. Ini kan nggak serta-merta begitu saja keluar kan, karena ini pasti sudah ada pembicaraan sebelumnya, sudah ada kajian sebelumnya. Karena kalau kita lihat memang sudah perlu, atau mungkin sebenarnya sudah terlambat kita, atau sebenarnya kita telat lah dalam membahas atau memikirkan tentang regulasi ini. Bahwa hari ini media sosial sudah, menurut gua, sudah hampir tidak terkontrol, hampir di semua kalangan masyarakat. Kalau itu di kalangan yang mungkin sudah di atas 17 tahun atau sudah dewasa, itu mungkin mereka sudah bisa memilah atau memilih mana yang baik atau mana yang tidak baik. Tapi concern pemerintah ini hari ini adalah bagaimana kemudian ini bisa dibatasi bagi anak-anak di bawah umur. Sebenarnya ini bukan hal yang baru juga di dunia. Di beberapa negara sudah diterapkan lah, walaupun baru-baru ini kayak di Australia, Prancis, Jerman, Inggris, dan beberapa negara Eropa lah ya. Bahwa sudah ada undang-undang yang mengatur itu semuanya. Bahwa pembatasan media sosial ini penting karena media sosial ini kan kalau kita analogikan kayak dua mata pisau ya. Ketika lu bisa menggunakan itu dengan cermat, dengan tepat, itu bisa menguntungkan. Kayak misalnya lu pakai untuk jualan, lu pakai untuk membranding diri lu, jadi kayak mungkin selebgram atau yang lain-lain lah ya, sejenisnya. Itu bisa menghasilkan dan bisa menjadi produktif. Tapi di sisi yang lain, kalau lu menggunakannya ini tidak dengan cermat, tidak dengan lebih wise atau lebih bijaksana ya, itu malah jadi hal yang negatif, menjadi kontraproduktif. Dan kita mencoba mengatakan bahwa anak-anak di bawah umur ini belum punya kebijaksanaan yang cukup untuk menggunakan media sosial. Begitu juga kemudian mungkin itu menjadi kajian dari para ahli-ahli di Komdigi sana ya. Terus, ini kan bukan hal baru juga sebenarnya. Banyak ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita sebelumnya ya. Kayak produk undang-undangnya itu sudah ada lah, bahwa ada pembatasan umur, ada verifikasi, ada yang lain-lain sebagainya ya. Karena menurut gua yang menjadi tantangannya sebenarnya itu bukan produk undang-undangnya atau regulasi yang mengaturnya. Kayak gue baca di beberapa negara yang sudah menerapkan ini, kayak di Inggris, yang tadinya batas usia orang memiliki medsos itu sekitar 13 tahun, itu dinaikkan ke 15 tahun. Begitu juga di Prancis. Prancis malah lebih dulu, di tahun 2023 dia sudah menerapkan undang-undang itu sudah dikeluarkan oleh parlemen di sana untuk anak-anak itu di usia 13 tahun, lalu naik di 15 tahun. Tapi pada prakteknya nggak sesuai sama yang diinginkan.
Berarti kan itu kemudian menjadi tantangan. Sekelas negara yang menurut kita mungkin atau menurut publik sudah negara maju hitungannya. Pada hal ini saja, pada proses bagaimana kemudian menjaga regulasi ini dijalankan sebagaimana mestinya, itu nggak pada tempatnya. Banyak juga ditemukan anak-anak di umur di bawah 9 tahun sudah punya medsos. 11 tahun sudah punya medsos, sedangkan regulasinya di umur 15 tahun. Berarti kan kemudian itu menjadi tantangan juga bagi kita, di mana kita yang baru menggodok, yang mudah-mudahan ini segera digodok ya, sama pemerintah dan DPR agar kemudian bisa ada regulasi khusus tentang penggunaan media sosial. Karena media sosial ini kayak bagi teman-teman mungkin yang belum nonton konten gue sebelumnya, ini bisa diklik nih konten gue sebelumnya tentang brain root. Di situ kan dijelaskan juga bahwa kita sudah banyak melakukan hal-hal yang di luar alam sadar kita kayak zombie scrolling segala macam. Itu kan dampak dari media sosial. Nggak cuma media sosial sebenarnya, ada juga game online. Game online itu kan juga adiktif sifatnya. Kita dulu simpelnya gini, dulu anak minta uang ke orang tua aja buat beli permen, buat beli bandel-bandelnya dia beli rokok batangan lah itu fenomena yang ada ya. Hari ini enggak, anak minta duit ke orang tuanya beli voucher game di Indomaret atau di Alfamart atau di toko-toko yang menjual voucher-voucher game itu kan berarti sudah memasuki fase adiktif. Itu kan juga kemudian harus menjadi concern dari pemerintah, nggak cuma di medsos loh. Game online ini juga harus menjadi perhatian khusus, maksud gue gitu. Jadi dua hal ini menurut gua penting untuk menjadi perhatian. Lalu yang menjadi masalah, kalau kemudian pemerintah sudah memberikan regulasi, ada undang-undangnya, ada produk undang-undangnya. Terus pada tahapan prakteknya siapa sih sebenarnya yang paling punya peran vital? Siapa kira-kira? Betul jawaban lu. Pasti lu jawab orang tua. Karena orang tua punya peranan penting banget dalam hal ini. Karena kita nggak bisa menolak fenomena yang ada di Indonesia hari ini. Orang tua merasa cukup berikan gadget ke anak, selesai perkara. Si anak akan lebih tenang, si anak nggak akan rewel, nggak akan lari ke sana-sini, nggak harus diikutin kemana-mana. Fenomena itu, ya mungkin ya, itu banyak aspeknya. Mungkin kurangnya edukasi terhadap orang tua, tingkat literasi orang tua tentang media sosial dan tentang gadget itu juga masih rendah. Akhirnya orang tua mengambil jalan pintas, yaitu memberikan gadget pada anak. Lalu ada lagi fenomena berikutnya adalah orang tua merasa bangga ketika anak di bawah 5 tahun sudah bisa mengoperasikan gadget. Itu kan menurut gua satu hal yang harusnya nggak harus lo glorifikasi. Harusnya itu bukan satu pencapaian ketika anak di umur 5 tahun sudah bisa membuka YouTube sendiri, sudah bisa buka Instagram sendiri. Berarti kan kemudian faktor orang tua itu juga harus dimaksimalkan. Bagaimana kemudian orang tua diberikan edukasi dan literasi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atau pihak-pihak terkait. Bahwa anak ini harus bisa diberikan literasi juga oleh pemerintah dan oleh orang tuanya juga. Bahwa jam segini kamu harus mulai ada aturan-aturan dari orang tua. Karena kan yang paling ditakuti sama anak ya orang tuanya, siapa lagi? Mau pemerintah bikin 100 undang-undang, tapi kalau di rumahnya dia dibebaskan ya nggak bakal berjalan juga maksud gue gitu. Jadi penting juga kemudian kita mengedukasi orang tua di luar sana bahwa ada waktunya nanti si anak akan boleh menggunakan media sosial gitu loh. Banyak juga entah itu nanti mungkin pemerintah membuatkan sebuah aplikasi yang orang tua bisa mengontrol jam anaknya menggunakan handphone. Seingat gue, setahu gue ya, koreksi kalau gue salah, sebenarnya ada aplikasi itu tapi berbayar. Jangankan aplikasi berbayar buat itu, buat makan aja mungkin sebagian orang tua di luar sana itu masih sulit. Jadi menurut gue itu bukan jawaban sebenarnya. Tapi sediakanlah platform oleh pemerintah atau aplikasi oleh pemerintah atau apapun itu bentuknya yang kemudian membantu orang tua bisa mengedukasi anaknya, bisa menjaga anaknya, bisa mengurangi konsumsi anaknya terhadap medsos dan game online. Jadi menurut gua kerjasama dari banyak pihak ini penting. Dalam artian
Nggak bisa cuma pemerintah doang dengan segala regulasi dan produk yang diciptakan oleh pemerintah itu untuk kemudian membatasi media sosial digunakan oleh anak di bawah umur. Tapi peran orang tua juga, peran masyarakat juga mengedukasi bahwa walaupun hari ini kita hidup di dunia yang ya dunia digital ya, segala sesuatu digital, cuman nggak melulu tentang digital gitu loh maksud gua. Jadi ada waktunya menggunakan handphone. Nah, yang kayak gitu harus dirumbukkan. Itu harus ada kajian khusus yang kemudian bisa diterapkan nantinya oleh pemerintah agar kemudian wacana pembatasan media sosial ini bisa dieksekusi dengan baik. Nggak cuman regulasinya ya, tapi sampai pada poin yang dibutuhkan gitu loh. Poin bahwa memang pembatasan media sosial itu bisa dilakukan di Indonesia agar anak-anak generasi emas kita ya, itu benar-benar sesuai sama cita-citanya Pak Prabowo, bahwa di 2045 nanti, Gen Alpha hari ini, Gen Z hari ini akan ada di usia emas 20 tahun ke depan. Tapi kalau usia emas itu kemudian dirusak oleh terlalu ketergantungan media sosial, game online, gue nggak bilang bahwa media sosial ini toksik ya. Gue nggak bilang bahwa game online ini toksik, bukan ini nggak ada untungnya. Segala sesuatu itu harus dilakukan dengan bijaksana, dengan wise gitu loh maksud gue. Jadi banyak kok anak-anak kecil kayak Indonesia salah satu juara dunia PUBG lewat game online itu. Itu kalau dilakukan dengan cermat, dilakukan dia BTR RA tuh, Bigetron, Red Alien, itu juara PUBG. Dunia mengakui itu semuanya. Tapi dia tetap sekolah nggak? Tetap sekolah. Jadi menurut gua, pemerintah punya peranan penting di situ, tapi orang tua juga nggak kalah penting perannya. Jadi pertanyaan yang muncul adalah sampai di mana pemerintah bisa menciptakan regulasi yang tepat dan memang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Dan di sisi lain, pemerintah juga mampu mengedukasi orang tua agar si anak ini bisa juga diedukasi oleh orang tuanya, bisa menggunakan media sosial dan game online itu lebih bijaksana. Agar kemudian ke depannya nggak ada lagi tuh kejadian-kejadian konten-konten yang nggak sesuai tempatnya ya. Jadi anak-anak kecil itu tidak mengkonsumsi yang bukan seharusnya dia konsumsi. Hari ini kan karena kita lihat di media sosial tuh siapa saja bisa mengkonsumsi apa saja. Jadi itu sangat bahaya menurut gua. Jadi kalau ini niatan pemerintah membuat regulasi, gua sangat sepakat. Silahkan lahirkan undang-undang, silahkan bikin aturan yang baku, kerjasama sama semua pihak yang terkait, sekolah, orang tua, dan yang lain-lain. Buat regulasinya sesimpel mungkin agar semua rakyat Indonesia bisa mendapatkan dampak dari regulasi tersebut. Kalau menurut gue itu, menurut lu gimana? Kalau ada yang nggak setuju atau ada yang punya opsi lain, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. See you.